udah ngerespon, maksudnya pengen nanya gitu ya, kenapa nggak di review gitu kan. Terus tapi belum juga dibaca juga dan sampai saat ini nggak ada respon apa-apa. Apa salah? Tapi kalau dibilang salah nggak juga ya. Jurnal Pendidikan Indonesia kan udah tenar. Ya. Ya, entah apa udah. Jadi gini Bapak Ibu, ini sekedar tidak semua tapi mayoritas ya, keumuman ya. Kalau pengelola jurnal itu adalah universitas, maksudnya staf kampus, dosen gitu ya, pengelolanya itu biasanya itu agak lama, Pak. Ini pengalaman saya di semester ini, saya Hmm. submit di Cakrawala Pendidikan itu 1 semester masih in review, tidak bergerak sama sekali. Nah, akhirnya saya kemarin sore, Jumat sore nah, keputusan untuk submit itu sudah 2 hari yang lalu. Saya submit lagi artikel yang beda itu di Q1 Bapak Ibu. Jadi Q1 nanti saya di akhir mungkin setelah sesi ini saya akan perlihatkan Bapak Ibu. Jadi kemarin saya submit ya sampai tadi malam, selesai jam 9 malam. Kemudian tadi pagi saya sudah mendapatkan feedback dari editor. Nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu bagaimana feedback editor. Nah, ini jurnal ini saya di bawah publisher. Jadi bukan dari university yang pengelolanya. Jadi publisher Springer. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Springer. Nah, ini publishernya Springer. Jadi saya pernah 2 kali submit. Pertama Springer Nature, yang kedua Springer Open. Nah, ini nanti saya akan coba tunjukkan ke Bapak Ibu ya bagaimana korespondensinya. Baik, ini sudah bisa ya Pak Rizal ya, yang share screen ya. Iya, Bu. Baik, silakan kelompok 10. Inilah. Pak Rizal atau saya yang buka, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok terakhir yaitu akan membahas mengenai konsekuensi inovasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Saudara Fahyat, yang kedua yaitu ada Saudara Pak Guru Wijanarko, yang ketiga Pak Muammar, dan yang keempat saya sendiri Rijal Firdaus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Saudara Pak Ahyat. Padanya waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih banyak. Mohon izin Ibu Dr. Sarifah, MPD, dan rekan-rekan mahasiswa di MTP UIA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama adalah yang perlu kami sampaikan di awal adalah terkait dengan presentasi kami hari ini dengan judul konsekuensi inovasi. Yang pertama adalah bahwa kata inovasi itu adalah kata yang memang sudah familiar di telinga kita, bahwa ada ide hal baru yang dianggapnya baru, dan itu bisa dikatakan sebuah inovasi. Mereka bisa menerima dan juga bisa menolaknya. Tidak terbayang kalau misalnya tidak ada inovasi. Kita bisa membayangkan bagaimana tidak adanya listrik yang kita rasakan hari ini, tidak adanya internet yang kita rasakan hari ini juga, dan lain sebagainya, jika tidak ada inovasi. Jadi makalah kami ini atau presentasi kami ini terkait dengan dampak atau konsekuensi dari inovasi.
yang nanti akan kami urai di beberapa slide ini. Materinya berasal dari buku Roger yang kami terjemahkan. Yang pertama adalah kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari konsekuensi inovasi tersebut. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu konsekuensi berarti mempunyai makna akibat dari suatu perbuatan atau dari pendirian. Kami ambil pengertian konsekuensi inovasi dari buku Roger yang menjadi tugas kami untuk diterjemahkan, yaitu konsekuensi inovasi merupakan berbagai perubahan yang terjadi pada individu atau suatu sistem sosial sebagai hasil atau dampak dari adopsi, menggunakan atau penolakan terhadap suatu inovasi. Itu definisi dari bukunya Roger tahun 2003. Berikutnya, Pak. Dalam buku Roger kami temukan satu statement dari Edward Spicer ini dalam bukunya Human Problems in Technology Change yang kaitannya pada konsep inovasi. Di sana beliau mengatakan bahwa mengubah kebiasaan masyarakat adalah tanggung jawab yang lebih rumit daripada operasi. Makna ini bisa dipahami bahwa kebiasaan yang sudah ada di masyarakat itu tidak mudah untuk dirubah, meskipun di sana sudah dikenalkan inovasi. Di sini ada kata lebih rumit daripada operasi, artinya operasi yang bermakna tindakan medis. Jadi kebiasaan masyarakat memang menjadi salah satu kendala yang bisa dihadapi pada saat inovasi itu dikenalkan ke sistem sosial seperti itu. Berikutnya, Pak. Ini ada satu contoh kasus yang kami ambil juga dari bukunya Roger, yaitu terkait dengan revolusi mobil salju yang ada di Finlandia. Revolusi snowmobile ini, mobil salju ini mempunyai gambaran bahwa inovasi pada saat itu dan dikenalkan oleh masyarakat Skotlandia yang pada saat itu ada pada suku Scotland, ternyata tidak bisa diterima dampak positifnya. Dari kisah itu, singkat ceritanya adalah pada saat itu rusa yang menjadi salah satu alat transporter untuk mengangkut kayu dari hutan ke rumah dan ke pasar, ketika mendapatkan istilahnya ide baru, yaitu dengan dikenalkannya namanya mobil salju yang digunakan sebagai alat transporter kayu. Awalnya tadi sudah saya sampaikan, Scotland mengandalkan rusa kutub untuk transportasi makanan dan mata pencaharian. Namun sejak diperkenalkan mobil salju di tahun 1962, perubahan besar terjadi di sana. Meskipun mobil salju mempercepat perjalanan, keberadaannya mengganggu hubungan interaksi sosial antara masyarakat, lab dan rusaknya itu didampaki hal yang negatif. Saat itu penggunaan mobil salju itu menghasilkan kebisingan dari mesin-mesin yang terdapat di mobil tersebut. Jadi pada saat mobil itu dioperasikan, suara bisingnya mesin itu terdengar oleh rusa-rusa sehingga mengakibatkan rusa itu stres.
sampai menurunkan angka kelahiran dari rusa-rusa tersebut. Dari dampak itu menyebabkan penurunan drastis jumlah rusa kutub yang saat itu menjadi alat transportasi yang sangat membantu sekali pada sistem sosial mereka, mulai dari ekonomi, sangat bergantung pada rusa-rusa yang ada pada saat itu. Namun pada saat itu mobil salju tersebut mengikis dan memberikan dampak yang buruk pada masyarakat suku Scotland pada saat itu, dikarenakan tadi bisingnya mesin, kemudian para penduduknya pun kembali melihat, oh ternyata efisiensi waktu perjalanan yang diangkut oleh rusa itu dengan mobil tentu lebih efisien. Yang tadinya 2-3 hari perjalanannya bisa dengan hitungan jam. Nah, dari situ di antara banyak suku yang tertarik dengan ide tersebut, akhirnya berlomba-lomba untuk mendapatkan dan membeli mobil tersebut. Semakin banyaknya mobil salju tersebut dibeli, digunakan, akhirnya semakin punah rusa-rusa yang tadinya digunakan untuk mengangkut kayu. Yang notabene-nya selain rusa itu digunakan untuk sebagai transporter mengangkut kayu, mereka juga menjual daging, kulit rusa itu sebagai kebutuhan untuk mencukupi kehidupan ekonomi keluarganya. Nah, dari sini tidak selamanya tidak semulus harapan si adopter untuk menggunakan atau mengenalkan inovasi di sebuah sistem sosial. Jadi salah satu contoh kasus yang ada di Scotland, Finlandia ini adalah yaitu tadi keberadaan mobil salju dengan rusa sebagai pengangkut kayu yang sekarang sudah berdampak punah rusa-rusa tersebut karena tergerus oleh teknologi, yaitu teknologi mobil salju. Ini adalah contoh kasus di mana konsekuensi inovasi di sebuah sistem sosial itu belum tentu bisa diterima seutuhnya oleh masyarakat tersebut. Lanjut, Pak. Berikut adalah klasifikasi konsekuensi inovasi. Ini akan diteruskan, dipaparkan oleh Pak Guru. Pada beliau, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Mohon izin. Pertama, konsekuensi yang diinginkan versus konsekuensi yang tidak diinginkan. Konsekuensi yang diharapkan adalah suatu inovasi yang memiliki pengaruh fungsional sesuai dengan keinginan individu atau sistem sosial. Konsekuensi yang tidak diharapkan adalah suatu dampak yang timbul padahal hal tersebut tidak dikehendaki. Hal ini biasa yang terjadi di sisi-sisi pengembangan inovasi, di mana semua sisi memiliki hal-hal nilai positif dan negatif. Halaman berikutnya, Pak Rizal. Konsekuensi langsung, direct consequence versus konsekuensi tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah inovasi merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi secara langsung dari sebuah inovasi. Konsekuensi atau akibat langsung merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai hasil dari konsekuensi langsung inovasi. Sedangkan konsekuensi tidak langsung merupakan perubahan pada individu atau pada sistem sosial yang terjadi sebagai hasil
dari konsekuensi langsung atau inovasi. Dalam sebuah konsekuensi langsung, suatu inovasi menghasilkan perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran suatu inovasi. Konsekuensi tidak langsung adalah perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi yang masih memerlukan upaya tambahan dan proses hasil memerlukan waktu yang lebih lama. Slide berikutnya Pak Rijal, slide yang ketiga. Direct versus indirect. Sebuah contoh pada direct dan versus indirect yaitu kemudahan mobilitas, penumpang dapat dengan mudah memesan kendaraan hanya melalui aplikasi. Kedua, peningkatan pendapatan pengemudi. Pengemudi mendapatkan peluang mendapatkan tambahan dengan menjadi mitra. Efisiensi waktu, perjalanan menjadi lebih efisien karena layanan tersedia kapan saja. Untuk transportasi online indirect, perubahan pekerjaan tradisional, sopir angkutan umum, konvensional kehilangan pelanggan. Kedua, kemacetan kota, jumlah kendaraan pribadi yang dijadikan transportasi online meningkat, kontribusi dan memberikan kontribusi pada kemacetan. Inovasi lanjutan, muncul layanan lain seperti pengantar makanan, barang, atau logistis berbasis aplikasi. Bapak dan Ibu, pada perubahan inovasi, pada kondisi aplikasi, transportasi online direct, memang banyak perubahan dalam pengembangannya. Ada hal setelah ada aplikasi tambahan, di dalam aplikasi tersebut ada sebuah inovasi baru yang ditambahkan untuk menggugah semangat para drivernya, yaitu sebuah kegiatan baru di mana mereka dikejar target kurang lebih 4 jam untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek yang selanjutnya itu akan menambahkan income. Di sisi lain, di transportasi indirect, pada kondisi tersebut, di mana driver yang tidak mengikuti atau tidak bergabung dengan mitra, biasanya akan sedikit kesulitan, di mana mereka juga harus memberikan kontribusi kepada pemilik kendaraan dan memberikan kontribusi juga kepada pemerintah, yaitu pajak. Selanjutnya, untuk berikutnya Pak Rijal, konsekuensi yang terantisipasi versus konsekuensi yang tidak terantisipasi, yaitu konsekuensi yang diantisipasi adalah konsekuensi yang telah diperkirakan sebelumnya. Konsekuensi yang tidak diantisipasi adalah dampak ikutan yang muncul kemudian setelah adopsi atau penolakan inovasi. Sedangkan konsekuensi yang tidak diantisipasi adalah dampak yang muncul setelah inovasi menolak inovasi. Konsekuensi yang diantisipasi bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Konsekuensi ini juga disebut dengan sebagai konsekuensi yang nampak dan yang laten. Semakin maju dan modern, suatu inovasi akan semakin banyak pula menghasilkan konsekuensi, baik konsekuensi yang nampak maupun yang tidak nampak. Selanjutnya, Pak. Sebuah contoh, pengurangan kecelakaan. Dengan sistem pengendalian, contohnya antisipasi dan antisipasi, pengurangan kecelakaan, di mana self-driving car, di mana pengurangan kecelakaan dengan sistem pengendalian otomatis, mobil dapat mengurangi kecelakaan akibat kesalahan manusia. Kedua, pengurangan tenaga kerja sopir. Banyak ya. Banyak sopir profesional mungkin kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh teknologi. Regulasi baru. Pemerintah perlu membuat sebuah regulasi terkait
tanggung jawab hukum saat terjadi kecelakaan. Bapak dan Ibu, inilah teknologi mobil listrik yang saat ini lagi ramai, yang sudah memiliki teknologi AI. Yang berikutnya, self-driving car, contohnya adalah tidak dapat diantisipasi. Adaptasi infrastruktur yang lambat. Mobil kendaraan listrik itu, jika untuk self-driving, itu membutuhkan lane follower, yaitu jalur di mana harus ada garis. Tetapi beberapa daerah memang jalur itu kadang-kadang tumpang tindih, di mana jalan itu harus diperbaiki, tetapi tidak diberikan sebuah warna atau pengecatan. Akhirnya, mobil self-driving juga tidak bisa memanfaatkan line follower atau teknologi tersebut pada kondisi jalan-jalan tertentu. Hal tersebut membuat sebuah tantangan baru dalam infrastruktur yang lambat. Masalah etika. Dalam situasi darurat, kendaraan mungkin menghadapi dilema moral, misalnya melindungi penumpang dan pejalan kaki. Bapak dan Ibu, ini permasalahan etika memang bisa kita lihat sendiri bahwa CCTV pun tidak bisa memberikan foto atau memberikan perekaman gambar dengan kondisi yang jaraknya cukup jauh, karena untuk fasilitas tersebut nilainya juga luar biasa. Di sisi lain, bahwa perubahan teknologi yang dapat diantisipasi seperti mobil yang menggunakan AI itu memang sudah ada informasi di mana nantinya bisa terhubung pada pada departemen-departemen tertentu yang bisa dimonitoring nantinya. Dan akhirnya itu akan mengurangi kecelakaan yang terjadi, baik itu pengendara dan masyarakat di sekitar. Gangguan sistem oleh hacker. Resiko keamanan cyber seperti pembajakan kendaraan dari jarak jauh. Bapak dan Ibu, ini memang luar biasa sistem keamanan yang menjadi perhatian oleh pemerintah, karena Defcon Info yang luar biasa keamanannya sampai dengan 12 keamanan yang sudah disiapkan pun masih jebol juga. Dengan kondisi tersebut, bagaimana dengan mobil-mobil yang saat ini dikendarai oleh robot atau komputer yang memiliki dampak resiko kecelakaan yang tinggi. Selanjutnya, presentasi diteruskan kepada rekan kami. Dipersilahkan. Baiklah, melanjutkan materi yang telah disampaikan Pak Guru. Yang selanjutnya itu ada 3 unsur intrinsik yang mempengaruhi keberhasilan suatu inovasi. Yang pertama yaitu bentuk, adalah penampakan fisik dan substansi suatu inovasi yang dapat diamati secara langsung. Yang kedua yaitu unsur fungsi, yaitu kontribusi yang diberikan oleh suatu inovasi terhadap cara hidup atau bagaimana aktivitas dalam suatu sistem sosial dijalankan. Yang ketiga yaitu unsur makna, adalah persepsi subjektif dan seringkali tidak sadar oleh anggota sistem sosial terkait dengan suatu inovasi. Nah, contoh kasus konsekuensi inovasi teknologi dan media informasi, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, untuk dampak positif, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien, dapat berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, munculnya bermacam-macam komunitas dari internet guna menjalin relasi baru. Yang keempat, mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, kemudahan bertransaksi jual beli serta akses internet dapat kita dengan mudah dan murah
serta dapat hiburan dengan mudah. Adapun dampak negatif antara lain yaitu munculnya penipuan melalui telepon, SMS, dan internet. Yang kedua, mudahnya mengakses video-video yang kurang baik, video porno dan lain sebagainya. Munculnya penjiplakan atau plagiat. Yang keempat, pembobolan rekening atau kartu kredit. Yang selanjutnya, meningkatnya sikap konsumerisme, penjudi online, misinformasi, informasi hoak, lupa menjalankan kewajiban belajar, beribadah, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, tentang mitigasi konsekuensi yang diinginkan. Mitigasi konsekuensi yang diinginkan dari inovasi merupakan tantangan yang kompleks, terutama karena dampaknya yang sering kali bersifat tidak terduga dan multidimensional. Menurut Everett Roger dalam difusi of inovasi, yaitu konsekuensi tidak diinginkan dapat terjadi karena kurangnya perencanaan dalam proses adopsi inovasi yang membuat beberapa kelompok masyarakat tidak siap menghadapi perubahan. Yang selanjutnya itu tantangan utama dalam mitigasi ini adalah memastikan bahwa inovasi diterapkan secara inklusif dan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi pengguna. Misalnya, dalam konteks pendidikan, adopsi teknologi pembelajaran daring menghadapi tantangan kesenjangan digital di mana akses terhadap perangkat dan internet tidak merata. Kesimpulannya dari materi ini yaitu inovasi merupakan elemen penting dalam mendorong perubahan dan memajukan di berbagai sektor, termasuk teknologi dan pendidikan. Namun setiap inovasi tidak hanya membawa dampak yang diinginkan, tetapi juga konsekuensi tidak diinginkan yang memerlukan perhatian serius. Dengan memahami karakteristik inovasi seperti bentuk, fungsi, dan makna, serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsekuensinya, tidak dapat lebih bijak dalam merencanakan dan mengelola dampak inovasi agar manfaat dapat dirasakan secara maksimal. Bentuk, fungsi, dan makna dari konsekuensi inovasi memainkan peran penting dalam keberhasilan adopsi dan dampaknya. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana inovasi diterima serta dampaknya terhadap individu atau masyarakat. Tantangan utama dalam memitigasi konsekuensi tidak diinginkan adalah memastikan inklusivitas, memperkuat infrastruktur, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses inovasi. Menurut Everett M. Roger, inovasi tidak hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga memahami bagaimana perubahan itu akan diterima dan berdampak pada masyarakat. Terima kasih untuk materi dari kelompok kami. Dicukupkan sekian. Kepada kawan-kawan, barangkali ada yang mau menambahkan berkaitan dengan materi yang kami sampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan. Boleh bertanya, Pak Guru? Ya, Pak Juli. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu dosen. Tadi saya sudah mendengar tentang penjelasan bagaimana dampak positif dan negatifnya tentang konsekuensi teknologi yang akan terjadi, Pak ya. Kira-kira menurut kelompok Bapak itu bagaimana organisasi dan individu itu sendiri dapat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan tersebut, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih.
Pak Arja bisa dikonfirmasi lagi pertanyaan dari Pak Juli, Pak. Ya, kira-kira bagaimana organisasi atau individu itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut, Pak, dengan teknologi mobil listrik tadi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zuli atas pertanyaannya ya kepada kelompok 10. Ini pertanyaan, memang tadi dari kelompok 10 ilustrasi contoh-contoh case-nya itu dari memang dari buku Rogers ya, yang belum konteks pendidikan ya. Jadi mungkin ini nanti, pertanyaan dari Pak Zuli juga masih tadi case di mana motor listrik ya, menyambung dari presentasi. Nah, mungkin nanti kita bisa mengarah ke studi kasus untuk lebih memahami materi ini ya, konsekuensi inovasi. Itu kita pilih kasus-kasus yang entah itu inovasi media pembelajaran, inovasi kurikulum, ya beberapa inovasi dalam konteks pendidikan. Mungkin itu ya ke depan untuk diskusinya. Baik, silakan kepada kelompok 10. Jadi bagaimana satu sistem sosial atau individu untuk bisa menghadapi perubahan secara lebih kesiapannya gitu ya. Bapak dan Ibu, ini jika jawaban saya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Beberapa materi yang bukan materi ya, vlog yang pernah saya baca, sebuah negara Jepang itu sudah menerapkan aturan yang sudah tertulis bahwa jika pengendara mengendarai dan terjadi kecelakaan, itu harus bertanggung jawab. Ternyata hal tersebut itu tidak selesai sampai dengan diputuskan selesai. Ternyata masih berkelanjutan dan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya sebuah hal tersebut diterapkan pada sebuah negara, itu akan bisa mengurangi pelanggaran. Untuk hal dampak atau mengantisipasi hal tersebut, sisi positifnya adalah bahwa penerapan kepemilikan SIM, surat izin mengemudi pun memang sudah tidak bisa memiliki seperti mie instan. Tetapi memang ada sebuah poin di mana penilaian itu betul-betul dinilai siap secara kemampuan, refleksnya ya, dan skill. Untuk hal sisi yang lain, seperti mengantisipasi sisi negatif, pengemudi biasanya kalau di luar negeri kan minuman keras itu bebas. Memiliki hal yang lain di mana setiap per 5 kilo itu biasanya di luar negeri itu ada polisi lalu lintas di mana mereka selalu memiliki sensor kecepatan untuk melihat bahwa kondisi lalu lintas itu lancar. Bapak dan Ibu, hubungan yang tadi Ibu dosen menyampaikan bahwa inovasi ini harus dihubungkan dengan teknologi pendidikan. Bapak dan Ibu, kita juga sudah sangat memahami bahwa kita dihadapkan dengan luar biasanya pembelajaran dari zaman COVID ya Bapak dan Ibu, terus selanjutnya normal, akhirnya kita juga dihadapkan dengan sikap saat mereka melaksanakan pembelajaran PJJ, di mana siswa
ya saya mengakui sendiri Bapak dan Ibu bahwa siswa sendiri ada yang datang terlambat dalam kondisi Zoom sendiri, padahal Zoom itu dilakukan di rumah atau di kamarnya dia sendiri, dan ada yang memiliki sikap atau adabnya yang kurang baik, seperti masih beres-beres dan sebagainya. Hal tersebut biasanya penerapan di awal adalah pembuatan kurikulum nol, di mana siswa memang diajarkan tentang adab. Adab itu tidak tertulis, tetapi setiap sekolah pasti akan memiliki sebuah aturan di mana bagaimana bertemu dengan orang tua, bagaimana menyikapi saat pembelajaran, bagaimana menyikapi kalau guru tidak ada, bagaimana saat mereka bertemu dengan orang yang lebih tua, bersisipan dan lain sebagainya. Hal-hal yang tersebut itu akan bermanfaat sekali saat perubahan inovasi itu menjadi sebuah ibarat pisau. Inovasi adalah sebuah pisaunya, gagalnya sebuah agama yang mungkin agama yang di dalamnya ada adab. Bapak dan Ibu, mungkin itu saja penjelasannya. Mohon maaf jika kurang memuaskan. Saya Baik. kembalikan kepada Pak Rijal. Ada penambahan Pak Hayat? Atau dari kawan-kawan yang lain sharing atau ingin menambahkan terkait pertanyaan yang diutarakan oleh Pak Juli? Rijal, saya izin menambahkan sedikit terkait pertanyaan dari Pak Juli, bagaimana sebuah organisasi atau individu menghadapi dampak konsekuensi inovasi. Kalau kita lebih mengkerucut pada dampak konsekuensi dari inovasi pendidikan, ini bisa kita lakukan diantaranya adalah sebuah institusi atau lembaga sekolah bisa memberikan satu penguatan sumber daya manusia yang notabene bisa bisa menganalisa inovasi ini bisa diterapkan, diimplementasikan dengan baik atau tidak. Jadi ada langkah yang bisa ditempuh oleh sebuah individu atau institusi atau sekolah, yaitu dengan cara memberikan mempersiapkan sumber daya yang ada di sekolah itu lebih baik lagi sumber daya manusianya, dengan cara yang mungkin dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbasis teknologi, workshop, kemudian memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung memotivasi guru atau tenaga pendidik itu bisa meningkatkan sumber dayanya. Jadi pada saat sebuah inovasi itu ada atau dikenalkan di sebuah institusi pendidikan, dia bisa menganalisanya, ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, bergantung pada SDM dari tenaga pendidik tersebut yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah memberikan sarana atau infrastruktur yang memadai. Kalau kita ambil satu kasus contoh, misalnya pada 2013 itu pemerintah memberikan satu kebijakan pada saat
ujian nasional itu bisa paper based dan juga bisa berbasis komputer pada saat itu. Nah, CBT atau ujian nasional berbasis komputer itu, UNBK itu merupakan salah satu contoh kasus konsekuensi inovasi teknologi yang ada di dunia pendidikan, yang berasal yang tadi menggunakan paper based, kemudian menggunakan komputer. Di sana perlu ada SDM yang memahami bagaimana mengimplementasikannya. Jadi salah satu contohnya adalah penerapan sistem UNBK pada saat itu, pada kalau tidak salah tahun 2013 itu, mulai dari SDM, siapa yang mengelolanya, siapa yang mempersiapkannya, kemudian apa saja yang perlu disiapkan untuk mendukung kegiatan UNBK itu, mulai dari jaringan internet, mulai dari device-nya atau komputernya, kemudian ruangnya, berapa jumlah siswanya, tercover atau tidak jumlah device atau komputer yang tersedia di sekolah itu membutuhkan analisa yang menurut saya SDM-nya pun harus bisa ke arah sana. Jadi perlu sekali penguatan SDM di sebuah institusi untuk menghadapi konsekuensi dari inovasi, terutama pada konsekuensi inovasi teknologi di bidang pendidikan. Menurut saya itu Pak Juli yang bisa saya tambahkan dari jawabannya Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayat. Jazakallah khairan katsir. Mantap tuh. Afwan. Silakan Pak Rizal. Pendalaman materi atau bagaimana Bu selanjutnya? Baik, terima kasih. Ini kita mengingat waktu ya, sudah 14.19. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi untuk didiskusikan, saya ingin menambah tadi ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Guru yang menggelitik saya untuk memberikan beberapa komentar, katakanlah begitu pendapat saya. Jadi tadi Pak Guru ada menyampaikan tentang adab ya dalam menggunakan atau menerapkan satu inovasi ya. Kalau kita kembali ke definisi TP ya, Educational Technology itu yang terbaru di tahun 2004 ya. Itu kan apa? Ada yang tahu nggak? Ya? Ada yang masih ingat definisi TP menurut AECT? Ada? Coba, saya pengen tahu dari 27 mahasiswa definisi TP. Masih ingat ada mata kuliah pengantar TP? Coba diingat, pernah membaca tentang definisi TP tidak, Pak Zuli? Hah? Tentunya sudah dong. Yang terbaru ada istilah apa di situ yang kebaruannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau yang terbaru ya, yang mutakhir, yang terakhir itu adalah studi dan praktik etis gitu ya. Jadi ada etisnya Pak dalam kita menerapkan atau mengembangkan atau mendesain ya ketika kita melakukan di beberapa domain TP itu di kawasan TP itu kita harus mempertimbangkan dari sisi etis ya, jadi praktek etis. Nah, jadi tidak hanya kita mempelajari atau mengkaji beberapa teori dan konsep tentang TP, tapi juga tentang praktek etisnya. Ada praktek yang dilandasi etika ya, etis, praktek etis. Nah, jadi kalau tadi Pak Guru menyampaikan dengan kata istilah termnya itu adab gitu ya, mungkin dalam konteks ini saya kira yang lebih tepat kita menggunakan etik ya atau etika. Jadi dalam itu ada aturannya dan tadi Pak Guru sempat juga menyampaikan bahwa adab itu tidak tertulis. Saya pikir harus tertulis, Pak. Coba
Di sekolah punya rule nggak, aturan nggak untuk mengatur tata tertib. Tata tertib itu kan etik ya, etika. Ya tidak? Karena kalau tidak tertulis maka akan sulit Pak diterapkan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita perlu lebih mendalami lagi tentang praktek-praktek atau konsekuensi inovasi kaitannya dengan etika ya. Jadi dalam TP itu saya sangat terharu sekali ya dengan definisi TP yang semakin dewasa, semakin matang gitu, komprehensif. Jadi bahkan mereka sampai di tataran etika. Jadi tidak hanya menggebu-gebu menghasilkan satu inovasi teknologi yang canggih, tapi juga harus mempertimbangkan sisi etik ya. Jadi itu. Nah, oke, mungkin singkat dari saya itu, silahkan dieksplor secara mandiri ya, independent learning. Nah, ini kita punya waktu setengah jam ya. Baik, mungkin ditutup dulu untuk kelompok ini kalau memang tidak ada pertanyaan lagi atau untuk membahas materi tentang atau konsep tentang konsekuensi inovasi. Kepada kelompok 10 silahkan, itu dari saya ya, singkat. Silakan mungkin Pak Guru juga bisa menambahkan atau mengkritisi apa yang saya sampaikan. Kalau cium tangan, Bu, Masya Allah, apa itu? cium tangan. Oh, cium tangan kenapa? Oh, itu tidak tertulis gitu. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa apa ya itu namanya budaya ya, budaya adab dalam budaya bangsa ketimuran ya kalau cium tangan ya. Nah, jadi itu memang tidak tertulis. Namun gini Pak, terkait cium tangan ya, ini kita lebih jauh lagi nih bicara cium tangan. Saya punya anak 4 ya Pak. Jadi ada yang sekolah di sekolah Islam, ada yang sekolah di negeri ya. Saya mengkritik, saya ini orangnya suka mengkritik Pak. Jadi itu saya kritisi, sampaikan ke gurunya bahwa budaya untuk cium tangan, ada kan tuh ya kebijakan sekolah di setiap pagi murid datang itu murid mencium tangan para gurunya ya. Jadi ada guru piket gitu yang setiap pagi menyambut kedatangan siswa. Nah, saya sih setuju ya dengan cium tangan, tapi ada kesalahan yang fatal bahkan ya. Saya pikir itu kesalahan fatal ketika murid yang datang, guru itu tidak memisahkan antara laki dan perempuan, Pak. Nah, ketika ini sekolah SMA dan itu sudah balik kan jadi masalah itu, Pak. Nah, ini budaya cium tangan yang mungkin di beberapa sekolah perlu kita luruskan. Nah, mungkin kalau di sekolah Islam mungkin tidak terjadi ya, tapi kalau di sekolah negeri yang saya pernah alami, satu anak saya itu begitu. Jadi saya mengkritiki itu, saya sangat sangat besar terhadap hal seperti itu. Jadi karena itu sudah bertentangan ya, Pak. Bertentangan dengan syariat. Nah, itu. Jadi kalau itu harga mati kalau buat saya. Sudah bertentangan. Tapi kalau sepanjang cium tangan dengan bukan apa ya istilahnya sesama perempuan, guru, siswa, murid yang mencium tangan ustazahnya mungkin ya yang perempuan, oke. Tapi kalau sudah beda jenis itu mungkin saya akan kritisi. Itu. Jadi mungkin memang budaya cium tangan, mungkin ada beberapa sekolah juga yang menerapkan secara tertulis, Pak. Gitu ya. Bagaimana Pak Guru menyampaikan cium tangan hanya sekedar satu kata cium tangan, saya udah bicara ratusan kata nih, puluhan kata ya. Tapi Pak Guru sendiri hanya satu kata loh, cium tangan gitu. Nah, coba Pak Guru, apa yang Bapak ingin sampaikan terkait cium tangan? Nggak ada, Bu. Itu kan sebuah bentuk penghormatan ya, Bu ya. Hanya mempererat ikatan emosional saja. Nah, itu saja sih, Bu. Sisanya saya ucapkan terima kasih atas semua ilmu yang diberikan, Bu. Terima kasih. Oke. Baik. Jika memang tidak ada, silakan untuk kelompok 10 diputuskan apakah mau diteruskan, buka sesi lagi atau ditutup gitu. Izin Bu Syarifah terkait tugas artikel kami mohon
dikasih masukan Bu, salahnya di mana, kurangnya di mana Hmm. yang Oke. sudah. Ini dulu presentasi kelompok dulu dituntaskan, mau ditutup atau Oh, mau dibuka sesi jika memang masih ada ingin mendiskusikan tentang konsep-konsep yang disampaikan tadi. baik. Teman-teman mau lanjut atau kita tutup aja atau pulang? Kalau Ya, saya prefer karena sisa setengah jam ya. ya. Baik, mungkin kami cukupkan Ibu untuk presentasinya supaya kami juga bisa dapat insight artikel kami harus diperbaiki bagian mananya dan untuk kedepannya bisa kami perbaiki Bu. Demikian. Baik, terima Pak Rijal, kasih. ya, Pak Rijal di close aja Pak, itunya Pak. Pak Rijal di close Pak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi mendengarkan makalah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak kekurangan di presentasi makalah kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tuntas sudah 10 kelompok presentasi, jadi asas keadilannya sudah ada ya. Nah ini sisa waktu setengah jam ini kita akan gunakan untuk apa nih Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya? Tadi Pak Ahyat juga ingin minta dikritisi ya artikelnya. Apakah Pak Ahyat di forum ini atau nanti ya saya berikan catatan gitu atau bagaimana? Atau yang dari lain rekan-rekan 26 ini Pak Iwan yang udah siap nih Pak Iwan. Siap publish Pak Iwan. ada yang saya ingin nanya apakah sudah ada yang masuk in review? Ada? Tidak ada satupun. Atau minimal ya? Masih sama posisinya dengan Pak Hadi ya. Wah, jadi Emailan belum itu hanya ada saya terima dari respon dari editor ya? Iya Bu. Oke. Nah, ini saya ingin berbagi ya. Jadi ini tadi saya sempat singgung di awal. Ya semoga setengah jam terakhir ini saya bisa berikan semacam modeling ya. Saya ingin memberikan modeling. Jadi kemarin sore itu saya submit ini sembari saya ini ya. Jadi saya kemarin sore itu submit selesai jam 9 malam artikel di jurnal ini nih saya langsung share screen aja ya apa yang saya share screen ya. Saya mungkin draft manuskripnya dulu ya, saya share screen. Ntar saya buka dulu. Sorry. Draft manuskrip. Jadi saya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu. Apa saja sih jadi ini ya, saya kerjakan karena saya juga frustasi nih dalam 1 bulan ini saya menunggu progres dari Cakrawala Pendidikan itu udah 1 semester tidak bergeser. Jadi akhirnya saya harus, tapi kayaknya saya tidak terkejar ini. Jadi saya harus buat artikel baru dan saya kemarin kebut ya. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini draft manuskrip yang saya buat dan kita sudah mendapatkan respon editor pagi tadi. Tadi malam kita submit, pagi ini kita sudah dapat nanti saya tunjukkan emailnya dari editor. Nah ini manuskrip draftnya ya, ini blind manuskrip. Jadi kita tidak di sini. Ini untuk reviewer nantinya. Jadi ini tidak ada nama kita di sini. Nah ini datanya, data manuskrip kita. Jadi ini jurnalnya Bapak Ibu, International Journal of Educational Technology in Higher Education. Jadi saya menentukan jurnal ini, pertama saya selesaikan dulu referensinya. Saya selesaikan referensinya dari referensis ini ya yang saya temukan ini.
Jadi ini ternyata Bapak Ibu saya tahunya ini ternyata total referensi yang saya citasi ini adalah 100 pas gitu ya, 100 citasi, 100 referensi ini. Saya pilih beberapa jurnal yang relevan dengan judul saya. Nih, judulnya kan Fostering Student Satisfaction in Higher Education. Nah, ini saya join artikel dengan teman, ini dia manajemen pendidikan dan saya teknologi pendidikan. Kita ambil garis tengahnya, ini kita student satisfaction in higher education ini kan manajemen pendidikan ya. Dan kita TP-nya di mana? TP-nya di Wordwall, jadi di media ini. Nah, ini international journal ini saya temukan di, saya mensitasi artikel di jurnal ini. Akhirnya saya setelah saya masuk gitu ya Bapak Ibu, saya cek itu jurnal ini dia gratis gitu ya. Kita gratis APC-nya tidak ada. Kemudian ini Q1 Bapak Ibu. Ini Q1, jadi ini publisher-nya adalah Springer Open. Jadi ada Springer itu ada Springer Open, ada Springer Nature. Nah, ini ya. Nah, ini di abstrak ya, ini abstrak Bapak Ibu. Nanti bagi yang belum submit, semoga segera submit dan sepanjang masih bisa revisi. Ini saya pernah juga berulang-ulang yang menyampaikan bahwa di kalimat awal ini kita menyampaikan apa Bapak Ibu tentang fokus kita ya, fokus kita itu pada ini saya fokusnya pada student satisfaction ya. Nah, ini di sini. Walaupun di sini saya nggak menunjukkan crucial problem ya, tapi saya menyampaikan fokus kita di sini tentang kepuasan mahasiswa. Nah, kemudian di sini ya, ini introduction-nya saya buat Saya buat judul ya, bukan tulisan introduction. Jadi jurnal internasional biasanya mereka tuh nggak punya template, tapi kita sendiri yang menentukan template-nya. Nah, yang penting mereka menyampaikan komponen-komponen artikelnya apa saja. Nah, ini saya yang tentukan judul ini, kemudian isinya ini saya ya biasalah ya pengantar. Nah, kemudian sebenarnya problemnya ini saya masukin Indonesia ya. Education. Nah, Indonesia, terus kemudian di sini nih. Jadi problem statement-nya ada sebenarnya di tengah ya Bapak Ibu. Bahwa itu berdasarkan World Bank. Mana ya? Mana World Bank ini nih. Jadi Indonesia itu punya ratusan kampus ya, ribuan bahkan ya. Berapa kemarin tuh? 4.000. Saya kok lupa posisinya di sini nih. Oke, intinya kita bikin introduction ya, terus di sini saya metodenya ini. Oh, ini masih literatur review, relate research dan konseptual basis. Nah, mulai dari definisi apa itu student satisfaction from educational perspective. Kemudian saya pentingnya student satisfaction in higher education, relations hubungan antara student satisfaction and quality of learning, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa saya sampai 100 referensi? Saya juga nggak ngitung ya. Jadi saya tahunya 100 referensi itu ketika saya sudah submit dan sudah keluar PDF-nya ini keluar PDF-nya ya, dan nanti saya tunjukin OJS saya ya Bapak Ibu, akun saya di Springer. Nah, ini research design and context. Ini desain penelitiannya. Ini saya buat judul seperti ini, research design and context-nya. Kemudian Jadi ini menggunakan analisis IPA, important performance analysis di sini. Ini partisipannya, instrumennya, ini di Samarinda ya, di Kalimantan Timur. Kemudian ini saya buat karena awalnya tuh berupa kalimat, saya buat gambar aja untuk daya tarik ya artikel. Nah, ini juga kita buat ulang. Ini hasil result of the research, hasil penelitiannya ini ya. Nah, kemudian ini discussion.
Ini juga saya buat tabel begini biar lebih menarik ya, tidak hanya berupa uraian. Nah, kemudian udah sampai ini result semua, kemudian conclusion satu alinea. Nah, nah pagi tadi saya diminta untuk merevisi ini. Nah, ini tadi malam kan jam 9 ya saya selesai submit. Ini referensinya Bapak Ibu ada sekitar 8 halaman referensinya. Ini saya tidak menggunakan Mendeley Bapak Ibu. Jadi karena saya frustasi dengan Mendeley, jadi Mendeley saya error. Akhirnya saya menggunakan, tapi kita tetap on the track ya, menggunakan misalnya jurnal itu minta kita APA ya atau IIE atau apa saja permintaan mereka gitu kita harus turuti. Nah ini alhamdulillahnya saat saya melihat guidance submission-nya itu mereka menggunakan APA model ya, jadi citation style-nya. Akhirnya ini saya masih manual ya Bapak Ibu. Ini manual ini referensinya. Baik, ini saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Saya lanjut ke bukti korespondensi. Nanti Bapak Ibu melampirkan ini ya. Jadi ini draft manuskrip yang Bapak Ibu nanti kumpulkan ketika setelah submission. Ya seperti ini. Ya Pak Iwan ada draft manuskripnya kan? Jadi nanti tanggal 8 sebelum tanggal 8 atau tanggal 8 mengumpulkan ini ya Pak manuskripnya, draft manuskrip. Nih, manuskrip draft. Gitu ya. Oke, ini saya stop share. Nah, kemudian balasan jadi setelah saya submit di OJS kemudian editor memberikan responnya ke saya email pagi tadi. Saya iseng gitu ya, pagi tadi saya buka email. Alhamdulillah kok sudah ada respon dari editor. Ntar saya lihat ada nggak ya, saya buka. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini respon dari editor, Bapak Ibu bisa nanti saya tunjukkan OJS-nya. Semoga cukup waktunya ya, 10 menit terakhir. Nah, ini. Nah, ini ya, ini email dari editornya pagi tadi ya. Jadi, mana tadi? Oke. Nah, ini ya, ini judulnya Fostering Student Satisfaction in Higher Education. Coba Bapak Ibu perhatikan. Nama jurnalnya ya, dengan judul saya sangat relate kan ya? Coba Pak Iwan. Ini judulnya Pak Iwan. Ini jurnalnya. Gimana? Sangat relevan kan? Saya ketemu karena itu kita mencari jurnal target itu dari referensi yang kita sudah citasi. Itu sangat mudah Bapak Ibu. Kita jangan bingung jurnal mana ya, jurnal mana yang nggak usah bingung Bapak Ibu. Pokoknya selesaikan artikelnya, referensinya sudah kita rapikan, baru kita lihat satu persatu jurnal target yang sesuai dengan. Nah, ini sangat relevan dan mereka langsung nih menyatakan your submission entitled blah has been received, telah diterima gitu. Bukan accepted ya Pak, tapi receive ya. Semoga accepted dan publish. Nah, before we can further proses, sebelum kita memproses selanjutnya, if you are kindly, sebaiknya memprosesnya, you are kindly, kamu sebaiknya kindly request to make the following correction. Ya, memperbaiki persyaratan berikut nih, requirement. Nah, ini ya, jadi kata editornya please. Jadi kita selain mensubmit blind manuskrip itu artinya artikel yang kita buat tanpa nama kita ya. Jadi blind review. Kita juga membuat cover letter Bapak Ibu. Nah, ini
dia minta ini ya. Padahal saya sudah masukkan ini, cuma mungkin kurang detail ya. Nah, terus ini ada deklarasi. Kemarin kami buat 5 deklarasi. Jadi ada konflik interest, author contribution, ya. Kemudian ketersediaan data, funding, dan acknowledgement, ucapan terima kasih. Nah, ternyata saya masukkan ini semua kan di blind manuskrip awalnya semua ini. Nah, dia minta untuk 2 ini di cover letter. Akhirnya saya revisi cover letter saya dan diunggah kembali. Jadi dia buka sistem di OJS sehingga saya bisa update sesuai dengan masukan. Nah, jadi sangat cepat kan Bapak Ibu karena ini publisher. Jadi mereka itu bukan jadi mereka memang bekerja untuk jurnal ini gitu. Jadi bukan dosen yang sebagai pengelola jurnal gitu. Biasanya lama. Gitu. Pak Iwan kemarin jurnalnya juga mungkin dikelola ini ya, para akademisi ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini respon dari editor. Nah, kemudian saya ingin nunjukin cover letter ya, contoh cover letter yang saya buat. Mungkin Bapak Ibu nanti entah S3 juga nanti ya, kita nggak tahu, Allahu alam. Jadi saya ingin berbagi. Ini contoh cover letter Bapak Ibu. Jadi ini setelah saya revisi masukan dari editor. Oh, tadi di bawahnya tadi sebenarnya sudah ada cover letter ya. Bentar. Di mana tadi? Oh, ini ada cover letter. Sebentar, saya ingin tunjukin cover letter. Nggak ada ya. Nah, ini di bawah sini dia lampirkan juga cover letter. Nah, ini cover letternya. Jadi ada title. Nah, saya lupa memasukkan title, tapi memang di guidance submission-nya itu nggak ada menyebutkan title. Akhirnya saya tambahkan title-nya. Terus, bagaimana Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu kritisi judul yang saya buat nih Bapak Ibu. Fostering Student Satisfaction in Higher Education. Jadi menumbuhkan kepuasan mahasiswa di pendidikan tinggi. Apakah mungkin, is it possible to enhance? Apakah mungkin meningkatkan kualitas pembelajaran melalui what wall? Jadi ini judul kecil Bapak Ibu. Nah, judul kecil ini bagian dari judul besar. Judul besar ini kan menumbuhkan kepuasan mahasiswa. Nah, kepuasan mahasiswa ini dapat ditumbuhkan salah satunya dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini melalui what wall gitu ya. Nah, ini saya join dengan teman saya. Saya penulis kedua, namun saya sebagai corresponding author. Nah, ini manuskrip saya, Dear Profesor Joseph. Nah, saya berbagi juga tips ya Bapak Ibu. Jadi beberapa strategi kita bisa diterima oleh jurnal tersebut. Yang pertama adalah juga tentang kita mensitasi beberapa editor, terutama chip editor ya. Chip editornya itu publikasinya tentang apa? Kita sitasi gitu ya, yang relevan. Nah, saya ini ada beberapa referensi yang saya sitasi punya editor dari jurnal ini. Jadi setelah saya menentukan jurnal ini, ya jurnal International Journal of Educational Technology in Higher Education ini, saya cari editornya siapa saja, saya sitasi tulisannya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sitasi jurnalnya juga. Nah, itu ya salah satu tips kita. Nah, ini saya langsung menunjukkan ke chip editornya, terus we present our manuscript ini, this article discuss. Nah, ini kita menunjukkan relevansi kajian kita dengan scope-nya jurnal ya. Kemudian this paper never been published di tempat lain, nah hanya di sini. Kemudian ini temuan penelitian kita secara kritis meningkatkan kualitas ini ya, kita sampaikan ini sesuai scope. Nah, and they are directly related to the scope of this journal. Nah, ini kita tegaskan lagi. Kemudian according to report, nih problemnya di sini nih ya.
bahwa Indonesia ini kan jurnal Amerika ya, Springer kan punyanya Amerika ya. Jadi mereka kalau ini udah negara luar sangat tertarik ya nih Indonesia more than for 4.000 higher, jadi 4.000 institusi perguruan tinggi ya di Indonesia itu hanya 5, only 5 are ranking internationally. Nah, di sini saya tegaskan sehingga ini our findings show that all author ini declaration bahwa semua author ini menyetujui untuk dipublikasikan di jurnal ini, kemudian konflik interestnya tidak ada, author contribution. Nah ini ya. Oke, ini cover letter Bapak Ibu. Kemudian apalagi saya ingin tunjukkan, karena saya tinggal di waktu terakhir ini saya pengen tunjukin OJS ya Bapak Ibu, OJS-nya. Saya tunjukkan OJS-nya. Nah ini submission being proceed. Nah ini statusnya sekarang Bapak Ibu di sini. Jadi kemarin ya saya di submission being proceed, terus tadi malam ya. Kemudian pagi tadi sudah di sini submission send back to author, kemudian saya submit ulang apa yang disarankan. Kemudian ini nih kita klik ini ya. Nah. Ini Bapak Ibu. Ini saya ingin tunjukkan references. Jadi hasil checking references. Oh kok error ya? Padahal tadi malam saya sudah, untungnya saya sempat screenshot ya. Atau karena di share screen ya. Coba stop share. Jadi ada 100 referensi itu terdetek 7 tidak bisa dicek. Nah, kalau tidak bisa dicek itu Bapak Ibu biasanya dari buku. Oh ya, reference check would not be compared to an error. Apa ya? Saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu contoh hasil checking referensi. Jadi kalau kita mensitasi beberapa jurnal, jadi memang sebenarnya sih bukan karena tidak ini waktunya udah 14.50. Bapak Ibu perlu melihat nggak hasil checking referensi? Butuh nggak kira-kira? Jadi itu Springer itu dia menjadikan pijakan pengindeks itu dari Crossref dan PubMed ya kalau Bapak Ibu tahu Crossref, tapi kan tidak semua jurnal terindeks Crossref dan PubMed sehingga referensi kita dinyatakan tidak tervalidasi atau tidak valid gitu ya. Tidak tervalidasi dan cek apa sih istilahnya kemarin itu terlink, jadi tidak tervalidasi dan linked gitu ya, terhubung ke Crossref dan PubMed. Nah mungkin itu ya yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Semoga nanti pada saat pemberian nilai UAS itu Bapak Ibu sudah semua submit di jurnal ya. Ada yang punya kendala nggak Bapak Ibu? Kalau kelompok Pak Ahyat kan belum ya, belum submit ya. Ada yang ingin ini menyampaikan kendala-kendalanya? Sedikit bertanya, Bu. Kaitan dengan plagiarisme itu ya, saya pernah ngecek gitu kan. Untuk daftar pustaka ternyata itu kan kecek juga oleh Turnitin gitu ya. Dan ternyata maksud saya daftar pustaka itu kan sudah tersistem oleh Mendeley. Ketika katakan plagiatnya tinggi, itu gimana kita ya, Bu? Jadi Yang harus begini, kita Pak. lakukan apa gitu ya? Ya. Jadi begini Pak, nah di sistem ya kalau jurnal yang sudah profesional ya tadi internasional jurnal itu Pak, pengalaman saya kemarin di Q2 itu Pak, Frontiers itu dia punya
aplikasi plagiarisme namanya Aira ya. Aira itu jadi dia akan memisahkan antara references dengan manuskrip, main manuskrip. Nah, jadi itu ketika mereka menggunakan aplikasi itu, maka yang dicek plagiarismenya hanya naskah, Pak. Jadi references tidak karena references itu akan masuk di bagian checkingnya tadi yang tadi saya tunjukkan error tadi kan, masih error katanya. Nah, tapi kalau sini saya coba screenshot contohkan ya hasil checking mereka ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita saya kok penasaran ini kok bisa ini ya. Maksudnya error gitu. Saya download dari teman saya dulu ini yang kemarin saya kirim contoh hasil checking referensi. Nah, itu Pak nggak akan ini, jadi mereka punya aplikasi gitu ya. Nah, kalau pun kita mau secara mandiri mengecek plagiarismenya, gimana ya saya bisa menunjukkan? Ya artinya sementara kita abaikan saja gitu ya untuk plagiat di misalkan daftar pustaka gitu ya, apa referensi. Iya, itu nggak akan masuk ini Pak, akan diperiksa gitu. Maksudnya plagiarisme masa referensi kita ngecek plagiarismenya kan enggak, yang dicek plagiarismenya itu kalimat yang kita ada di naskah kita Pak, di manuskrip kita. Nah, ini contoh hasil checkingnya nih, tervalidasi gitu ya. Nah, ini ada 100 artikel, Pak, saya juga nggak nyangka, dan Pak persis genap 3/4 ini ya, jadi ada 25 referensi yang tidak tercek. Nah, tidak tercek ini biasanya itu karena memang dia tidak terindeks di Crossref dan di satunya nih PubMed. Nah, atau buku dia akan tidak tercek. Jadi ini nah ini sampai 100 ya artikel referensinya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita menulis artikel dengan referensi yang banyak itu salah satu poin juga ya, artinya ini ada kesungguhan dari si autor untuk menulis gitu dan membaca banyak yang sudah dibaca gitu ya. Tapi kalau sedikit gitu ya, saya juga sebagai pengelola jurnal kalau sedikit itu saya sangat tidak respect terhadap artikel tersebut. Jadi itu kayak sekedarnya gitu loh. Nah, ini ada beberapa saat ini ya yang menjadi wabah gitu ya, para penulis juga. Semoga tidak ini ya menggunakan AI ya. Saya tidak membatasi untuk menggunakan AI karena AI sangat membantu kita dalam hal. Nah, itu tadi ya, teknologi itu dua sisi mata uang ya. Jadi contoh ini AI yang saya gunakan dalam menghasilkan artikel ini, saya menggunakan Grammarly dan Quillbot yang saya bagikan di grup untuk Bapak-bapak, itu sangat recommended. Walaupun gratis ya, kalau kita mampu itu kita gratis, sangat membantu ya, sangat membantu. Jadi Bapak Ibu, tapi tidak digunakan untuk kita menulis naskah gitu ya. Kalau hanya untuk bahan bacaan kita oke, tapi cari sumbernya Bapak Ibu. Apakah betul nih dikatakan AI ini gitu. Jadi seorang editor jurnal akan mengetahui Bapak Ibu bahwa ini hasil karya manusia, human itu kan ada hati Bapak Ibu. Dengan penuh hati ya, itu akan terasa. Jadi apa yang ditulis dengan hati akan sampai ke hati editor juga Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau kita membaca artikel-artikel yang terindeks Q1, Q2 itu ya mereka tuh bahasanya itu udah tinggi Bapak Ibu. Udah keren gitu ya. Walaupun sekarang juga bisa dibantu AI untuk para press ya, untuk kualifikasi apakah ini konten untuk academic writing, untuk formally, untuk bisnis, untuk ya banyak ini ya kalau di pilihannya itu. Nah, cuma ya itu kita harus baca lagi, kita review lagi, jadi tidak hanya mengandalkan AI Bapak Ibu. Itu ya, ada lagi kira-kira? Jadi belum ada yang masuk in review ya.
Memang ini juga jurnal ini selama 3 bulan dari accepted and dari submission ke accepted itu sekitar 3 bulan itu timetable-nya ya. Tapi kan bisa kalau cepat bisa dibawa under itu. Dan ini pun respon editor cepat sekali. Saya pagi sudah dapat respon. Bu Sarifah izin bertanya. Ya. Kalau Silakan. udah dapat, kalau udah ada loanya itu berarti udah ini Bu. Accepted ya. Ya, Udah ya? udah. Bu Aswani dan tim sudah dapat LOE. Udah ada loanya sih. Loh. Jadi gimana ceritanya? Jadi Ibu sudah submit, kemudian jadi ada korespondensinya kan? Sudah koreksi revisi berarti. Tahap review. Sudah Bu dosen, Bu Aswani sudah ya Bu Aswani ya kita ya. Sudah Bu, Nanti- sudah ada loanya juga Bu dosen. Ya, nanti tampil jadi nanti menyusun kalau memang bentuknya kalau bisa sih itu kan email itu kan bisa di PDF-kan Bapak Ibu. Jadi nanti dilampirkan aja beberapa file mulai dari manuskrip ya sampai mulai dari manuskrip ya, lembar kerjanya manuskrip, kemudian bukti korespondensi mulai dari submit, in review, kemudian LOE jika sudah ada ya. Gitu ya. Nah, kalau Pak Sugeng kan udah publish, jadi tambahkan dengan linknya boleh kalau memang bisa melampirkan link gitu ya, link artikelnya. Gitu. Gitu ya, Bu Eni. Bu Sarifah. Nah, tuh coba saya pengen ini penutup closing ini kita ingin lihat LOE-nya Bu Eni dan kawan-kawan. Coba. Share screen, Bu. Siapa yang bisa share screen? Saya betul pakai HP Bu lagi di luar. Sebentar saya cari dulu ya Bu ya, cek dulu, sebentar. Atau ya. Bentar. Bu Aswani bisa share screen manuskrip yang sudah diterima. Coba kita pengen lihat dari Ini nggak bisa share saya. siapa timnya siapa aja, Bu Aswani, Bu Eni dan Pak Zul sama Bu Fitri ya. Pak Zul. Nah, Pak Zuli ya. Coba Pak Zuli mana Pak Zuli dan Bu Fitria? Siapa yang bisa share Saya lagi manuskrip? Minta tolong di ini dong. Siapa nih Pak Arif ya? Soalnya laptop saya lagi rusak. Tolong jadiin co-host sayanya. Itu Bu Aswani bisa dijadiin co-host sih. Pak Arif Siapa yang dibantu. jadi? Pak Iwan Coba tolongin dong Bu Aswani jadi co-host. Yang sudah mendapatkan Bukan, Pak Arif, Pak Arif. Aduh, seneng banget loh Bapak Ibu, kita buat artikel berhari-hari ya saya sampai bela-belain Mendeley kan karena saya pikir provider saya di sini lemah ya speednya. Akhirnya saya ke kafe depan apartemen. Ternyata juga nggak support, tapi ya udahlah, udah di kafe. Akhirnya saya 1 hari di situ merapikan referensi, one day 100 referensi ternyata ya. Udah berhasil, besok paginya saya langsung cari jurnal target Bapak Ibu. Nah, ketika besok paginya kita diapresiasi oleh editor itu kan sangat happy ya, sangat bahagia gitu. Apalagi ini udah sayang. LOE Sinta berapa, Bu Aswani? Sinta 5 tuh tuh Bu, kalau nggak salah. Sintanya kemarin kan sebelum Ibu menginstruksikan, kita Ya. masuk. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah belajar ya. Saya juga belajar. Kita terus belajar. Saya kan submitnya tanggal berapa itu ya, terus Ibu baru seminggu itu baru menginstruksikan harus Sinta. Waduh, saya gitu. Udah deh. Jadi itu kemarin kami dapat evaluasi eksternal ya dari LP2M. Karya-karya mahasiswa itu kalau memang publikasi itu minimal Sinta 3 gitu. Nah, saya pikir kenapa kemarin saya tidak menentukan level Sinta, karena saya pikir yang penting belajar untuk menulis artikel dulu, kemudian belajar korespondensi, sampai publish itu kan satu hal yang membanggakan, yang membahagiakan. Ini kita happy learning ya Pak.
Jadi itu sih, tapi ya kalau memang ini ke depan mungkin bisa kita naikkan levelnya. Saya aja tuh kepedean ya ini Q1, tapi karena gratis saya sangat semangat. Jadi ya itu jadi belajar ya apapun itu. Oke, sudah jadi co-host, jadi host. Ibu saya kirim ke ini aja deh, ke grup aja, loanya. Pak Ahyat jadikan ini Pak Ahyat mereka. Sudah Bu, Bu saya Asmani. sudah kirim ke grup itu loanya Bu, mohon maaf. Sama manuskripnya Bu, sama manuskripnya. Sama manuskripnya Bu. Aduh, kamu dek minggir sih sana. Aduh, ribet ini. Manuskripnya juga kita ingin melihat ya artikel yang diterima, tapi Sinta 5 ya. Oke. Ayat. Nah. Karena kan kita kemarin bingung ya Bu, ya udah deh asal masukin aja gitu. Nggak ngerti prosesnya juga, kita lagi belajar. Sudah terlihat Bu? Oh iya, sudah. Ini siapa tadi? Dosennya. Apa ininya? Yang men-share screen. Saya Bu. Siapa? Saya Pak kok nggak Ahyat. lihat orangnya ya. Pak Ahyat. Oh, Pak Ahyat. Iya. Ya, jadi ini ya. Oke, ini LOE gitu ya. Akan masuk volume 11. Bulannya nggak disebutin ya? Bulan kapan? Bulan kapan, Bu? Makanya saya juga bingung. Cuma begini aja gitu loh. Atau Oke, suruh sekarang dulu kita ya lihat, Bu ya. kita lihat korespondensinya, Bu. Korespondensinya ada nggak? Sudah dirapikan nggak bukti korespondensi? In review gitu, proses review emailnya sudah dirapikan di save PDF ya. Kalau ada korespondensi email itu bisa di save as PDF. Berarti Tadi kita seperti yang saya contoh. komunikasi lagi ya Bu dengan ini ya, dengan pihak ini ya. Jadi tidak hanya sekedar LOE, ujuk-ujuk LOE ya. Siapa tahu tadi pagi aja ada yang nelpon saya, mahasiswa dari mana tuh ya. Iya, makanya kan Saya bingung. lupa. Jadi itu dia butuh LOE. Saya bilang saya nggak bisa, saya itu strict. Jadi saya akan bantu di sesuai kapasitas saya. Tapi untuk mengacak-ngacak history jurnal itu tidak bisa gitu ya. Nanti kita akan turun peringkat kalau asal-ngasal gitu ya. Harus historinya jelas. Kalau dia butuh LOE selama 3 pekan ke depan, saya akan upayakan dan mencari reviewer yang cepat gitu ya. Intinya saya akan upayakan. Tapi kalau nggak sesuai dengan prosedur, saya tidak terima karena itu akan merusak semua. Berarti nanti ditanyakan lagi ya Bu ya. Iya, bukti korespondensinya. Kan kalian ada proses review revisi berapa kali? Bu Asfani. Manuskripnya mana, Bu? Ini kelompok berempat kok, yang ngomong cuma Bu Asfani sendiri. Ya Bu, maaf saya tadi kelempar Bu. Ya, jadi manuskripnya mana Mbak Eni? Ya nanti saya ini Bu ya, karena saya ada di laptop sih Bu. Masih kita udah bikin PDF-nya juga. Sampai yang pertama submit, terus review sampai ke loa ini Bu. Nanti kita coba saya lagi di laptop, tag ke Ibu. Oh, ini jadi nggak ready. Berempat nggak ada yang nyimpen. Biasanya kalau LOE kan ada di OJS, itu siapa corresponding autornya? Bu Eni, dari lektornya Bu Eni. Karena saya nyoba submit yang apa yang UTS itu loh Bu, yang artikel pertama, terus yang ini Bu Eni, jatahnya Bu Eni gitu. Oke deh, mungkin itu ya. Ada lagi yang mau terima kasih Bu Aswani dan Bu Eni. Ada lagi yang ingin berbagi? Siapa yang sudah dapat? Jadi yang sudah ada LOE, bahkan Pak Sugeng publish gitu ya, Bu, kelompoknya Pak Sugeng dan Bu Eni. Ada lagi? Kelompoknya Pak Hadi juga masih menunggu. Kemudian, nah Bu Mumun tadi submitnya kapan tuh Bu? Bu Ari? 21 Januari Bu.
21 Januari berarti sudah 2 pekan ya? 2 pekan belum ada kabar, Bu. Sudah ada belum? Saya cek masih waiting aja. Tadi barusan saya cek lagi masih waiting aja. Jadi itu ya, masa penantian tuh masa deg-degan. Apalagi saya nih, Bu, kita dosen tuh tuntutan tiap semester, loh, Bu. Saya ini nggak tahu nih terancam sertifikasi saya. Jadi tuh setiap semester kita harus publish. Nah, Mas, saya kemarin tuh ada buku ya. Apakah buku itu masih bisa digunakan? Karena saya lupa saya tuh klik lanjut atau selesai gitu ya. Padahal hanya Allah lah. Jadi ini, wah itu deg-degannya luar biasa Bu kalau kita yang sedang menanti. Apalagi mahasiswa S2 yang syarat ujian tesis itu publikasi ya. Gitu. Gimana Pak Iwan deg-degannya? Deg-degan nggak sih Pak Iwan atau santai aja gitu ya? Kita menunggu, Bu. Jadi kalau saya ini Pak sangat excited gitu ya. Jadi ini kita submit di Q1 itu suatu yang challenging gitu ya, menantang gitu Pak Iwan. Saya suka tantangan Pak Iwan. Gitu. Tapi mungkin gini Bu, ada 2 pertanyaan ya. Kalau nanti misalkan qadarullah tidak diterima di jurnal Sinta 3 saat ini, udah pasti nih misalkan kita nggak bisa lanjut. Kemudian kita coba submit di jurnal yang katakan predikatnya lebih rendah gitu ya, Sinta 5 atau gitu. Itu nanti dibolehkan Bu ya? Kita coba Boleh. juga gitu. Artinya nggak ada kaitan dengan UAS ya nggak apa-apa lah gitu ya. Boleh. Sinta 3 ya. Ya boleh lah, boleh. Tapi maksudnya Bapak submit ulangnya itu apakah? Tapi itu Nanti waktu lagi ya, Iya, karena kita nanti ketika itu aja, ketika sudah. lagi. Berarti kan di luar UAS ya. Betul, nggak apa-apa lah, cari pengalaman Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum ada respon, nanti saya akan berikan nilai itu berdasarkan kualitas manuskripnya ya. Jadi penilaiannya sih ya relatif objektif, tapi saya maksudnya tahu lah Bapak Ibu bagaimana kalau di kelompok Bu Aswani mungkin belum pernah ya. Cuma kan kemarin sudah di UTS saya memberikan nilai ya. Saya nilai nggak pelit-pelit ya Bapak Ibu. Ya. Yang di manuskrip itu gimana sih Bu tadi? Apakah template yang kita kirim atau seperti apa tadi kok? Bukan, manuskrip itu artikel Pak. Jadi naskah. Manuskrip itu naskah Pak. Tapi kalau dikatakan artikel itu sudah jadi. Paham nggak Bapak? Kalau manuskrip itu masih kayak semacam ya draft manuskrip, draft gitu. Draft naskah. Jadi belum menjadi satu artikel yang sudah melewati tahapan review, hasil review. Gitu Pak. Belum dipublikasikan gitu ya. Jadi masih naskah Pak, naskah yang sedang diperbaiki, disusun gitu loh. Nah, jadi naskahnya Pak tadi contoh yang punya saya draft manuskrip kan, manuskrip draft. Kita paham yang ya? buat itu. Lah iya dong. Oh kita yang buat. Enggak, maksudnya ya konsep artikelnya aja kan kita upload misalkan di GCC itu. Iya, jadi sama Pak, manuskrip dan draft artikel itu sebenarnya hal yang sama. Cuma istilah itu sebenarnya ketika belum dipublikasikan itu istilah yang umum di kalangan para ya itu adalah manuskrip Pak. Perlu ditambahin kata-kata manuskripnya nggak Bu di artikel yang mau kita kirim ke GCR? Manuskrip draft gitu di artikel Ya, yang ditambahkan ya Bu? Tadi kalau nggak salah dihilangkan nama penulisnya gitu. Apa gimana tadi? Itu tadi blind manuskrip Pak. Jadi si jurnal ini minta kita untuk mengunggah yang tanpa ada internasional tuh biasanya begitu Pak. Jadi mereka itu memang pure, mereka tuh nggak mau ngutak-ngatik Pak. Sampai koma, titik, satu huruf besar itu mereka nggak mau sama sekali. Mereka harus konfirmasi dulu ke kita. Nah beda halnya dengan pengelola nasional Pak. Nah saya ini sudah mengalami dan beberapa teman juga kita sering diskusi ya. Bagaimana sih gitu. Nah ternyata kalau kita bahkan bantu author loh Pak untuk proofreading gitu ya, untuk memperbaiki kalimat di naskah itu. Tapi kalau di internasional itu mereka Pak satu titik pun tidak mau. Nah makanya mereka minta kita mengirimkan file yang tanpa nama kita. Nah file itu langsung dikirimkan ke kemana? Ke reviewer Pak, tanpa mereka melakukan perubahan sedikit pun. Paham ya Pak? Jadi itu murni dari author ke reviewer nantinya. Nah, kalau di khususnya jurnal kami gitu, Akademika, itu Pak, itu saya menghilangkan nama author tuh Pak.
baru jadi saya beri nama file yang dikirimkan file submission oleh author itu biasanya saya beri nama original gitu ya. Nanti yang saya kirimkan ke reviewer saya kasih nama lagi go to review gitu. Untuk membedakan itu blind manuscript, Pak. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di kita tuh sistemnya agak berbeda gitu dengan internasional. Sebenarnya ya ada plus minus sih. Jadi kalau di kami kan masih ada sentuhan editor yang menghapus nama author gitu. Jadi kalau di mereka sama sekali tidak mau mengutak-ngatik. Sehingga kita diminta untuk menghapus. Tapi kan kita sudah mengisi data, Pak. Metadatanya ada. Jadi siapa penulis pertama, siapa penulis kedua gitu. Gitu ya. Ya Bu Vita, silakan Bu Vita. Iya Ibu, izin untuk menyampaikan tugas. Ini saya menyampaikan tugas UASnya sudah betul apa belum ya Bu ya? Saya share ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau masih salah, minta tolong untuk direvisi. Enggak, Bu Vita kan sudah submit ya kemarin kalau tidak salah ya. Iya, ini bentuk laporan saya ke GCR seperti ini sudah betul atau belum Ibu? Oh, yang penting ada manuskripnya, Bu, artikel yang dibuat, kemudian bukti Iya. korespondensi, mulai dari submit. Iya, ini seperti ini sudah betul atau belum, Ibu? Mohon maaf. Ya. Ibu sudah masuk in review belum? Belum, masih menunggu. Masih Oke, berarti submit ya. Oke. belum ya. Oke, masa penantian. Semoga sudah benar ini caranya ya, Ibu ya. Ya, nggak apa-apa, sudah saya kirim ke GCR, ke tugas UAS. Nanti misalnya masih ada kesalahan, mohon koreksinya ya Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika tanggal 8 pagi ya Bapak Ibu, cek final check ya untuk progres di OJS-nya. Mungkin ada perubahan ya Bapak Ibu. Gitu ya Pak Iwan, atau sesempatnya mau tanggal 8 siang malam gitu ya, boleh, nanti saya tunggu. Jadi saya nanti memberikan ininya, tapi saya nyetor nilai tanggal 8 ya. Kalau bisa jangan ini ya, mepet-mepet gitu. Jadi saya mengirimkan nilai itu tanggal 8 siang lah ya. Satu lagi boleh Bu? Satu lagi Bu ya. Untuk ini kan biaya publish juga beda-beda ya. Saya kira ada yang gratis, yang jurnal tempat saya itu 1 juta kalau nggak salah biaya publish itu. Itu dari sisi kemudahan atau yang lainnya apa bedanya Bu? Yang gratis berbiaya itu? Nggak ada. Jadi itu nggak ada korelasinya gitu. Jadi bahkan Pak, semakin kadang itu ya semakin mahal gitu jurnal itu ya karena memang mereka pengelolaannya profesional Pak. Jadi itu publisher. Contoh nih kayak kemarin saya Q2 Frontiers itu kan mini review aja tuh 13 juta. Karena mereka ya on the track Pak. 3 hari kita udah dapat terima, 3 hari kadang besoknya juga kita udah dapatkan respon. Nah, kita bayar 13 juta tuh Pak. Tapi yang ini Q1 saya pikir ini pengelolanya udah pada kaya Pak, atau donaturnya banyak gitu, jurnal ini. Sehingga mereka nggak butuh, mereka hanya butuh artikel yang berkualitas gitu. Gitu Pak, untuk survive webnya. Jadi mereka sudah punya banyak donatur mungkin ya, jadi belum tentu Pak. Kadang bahkan jurnal yang Sinta 3 pun ya berbayar, kadang Sinta 3. Jadi tergantung pengelola. Si pengelola ini ada yang perguruan tinggi dia disubsidi, kayak contoh kampus-kampus UGM gitu ya, banyak yang nggak berbayar, ITB gitu banyak yang nggak berbayar. Karena kampusnya yang support Pak untuk para pengelola jurnal. Gitu ya. Seru sih artikel, jadi berurusan dengan artikel ini sangat seru. Dakdikdukser. Di mana Pak Iwan tadi saya sempat sekilas menampilkan atau memberikan contoh artikel yang saya buat. Ada yang ingin memberikan komentar nggak? Coba. Misalnya apalah gitu dari sisi apa saja. Atau ada yang ingin, bagaimana ini gitu? Bagaimana sih untuk bisa kita apa saja? Coba. Ada nggak? Ingin belajar apa gitu? Atau apa? Nah, tadi saya menampilkan 100 referensi ya Pak Iwan. Mudah Pak Iwan.
Ya, Mungkin perlu Kita- itu Bu, perlu apa istilahnya sharing bagaimana bikin artikel dari awal sampai selesai gitu Bu. Nah, Ibu Nah, nanti jadi Pak Iwan, Nah, ini juga ya menulis artikel ini sangat relate dengan Bapak-Bapak Ibu nanti menulis tesis. Nah, bagaimana menentukan referensi-referensi babon. Nah, jadi penilaian editor jurnal itu juga referensi yang digunakan itu apakah primer atau sekunder atau abal-abal gitu. Referensi itu juga menentukan Bapak Ibu. Mereka akan terima artikel kita. Jadi sumbernya itu harus primer, autentik, dan kalau bisa misalnya kita mensitasi atau mengutip satu teori atau konsep, kalau bisa buku itu memang contoh nih Rogers. Rogers banyak mengungkapkan teori-teori dan konsep-konsep. Nah, kita harus merujuk dari buku Rogers. Jangan misalnya dari Pak Iwan menulis artikel yang merujuk dari Rogers. Saya kemudian menulis artikel menurut Pak Iwan, menurut Rogers dalam bukunya dalam artikelnya Pak Iwan. Wah, itu saya kurang respect gitu ya. Nanti nih kalau tesis saya pembimbingnya itu bakal bongkar ya. Saya nggak suka itu. Jadi referensi harus utama primer ya, yang keren gitu, keren. Gimana Pak Iwan? Nanti belajar menemukan referensi-referensi primer. Kan sudah ya? Sudah bisa ya menemukan referensi-referensi primer. Memang bahasa Inggris, Pak. Jadi saya juga nggak pandai bahasa Inggris. Kita gunakan Google Translate ya, Bapak Ibu. Gunakan Google Translate dengan kemudahan AI saat ini, Google Translate, kemudian Grammarly, Quillbot gitu ya. Sangat sangat membantu. Saya juga bisa menulis ini karena ada 2 tools itu, Grammarly dan Quillbot. Gitu Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada mereka mungkin ya, kalau zaman dulu Bapak Ibu, kita bayar proofreader itu satu artikel itu bisa 10 juta ya. Dan bahkan saya sempat Bapak Ibu menggunakan jasa proofreading di waktu di Frontiers itu kita bayar hampir 9 juta. Dan yang diedit itu saya tuh sangat-sangat kecewa dengan uang 9 juta hanya 3 kata, berapa kata yang dia berikan komentar, berikan perbaikan. Masya Allah, saya berjanji tidak akan menggunakan jasa proofreading lagi. Gitu ya Bapak Ibu, 9 juta Bapak Ibu. Namanya Charles Word kalau Bapak Ibu searching ya. Charles Word web ya, Charles Word itu jasa layanan untuk proofreading. Itu Bapak Ibu. Gitu ya. Ada lagi? Nah, sekarang akhirnya saya kecewa dengan itu, saya sendiri gitu dengan Grammarly dan Quillbot, akhirnya bisa tembus tuh. Ya. Ada lagi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, terima kasih. Saya coba, ini yang tidak pernah bersuara Pak Afid, gimana kabarnya? Bu Elma nih ada hadir ya Bu Elma ya? Gimana Bu Elma? Bu Elma hadir nggak nih? Atau hanya namanya? Siapa lagi nih? Pak Rin, timnya siapa Pak Rin? Saya Pak Sanusi, Bu. Oh ya, sudah submit ya? Oh, Belum sudah ya, kita. Pak? Lewat. Pak Sanusi Waktu sudah itu sempat sudah dibahas, cuma kami belum revisi. Loh, berarti sudah masuk in review dong kalau sudah revisi? Enggak, waktu itu dibahas di Ibu. Waktu itu kan diminta untuk memunculkan begitu. Tapi kami belum melakukan revisi selanjutnya. Ada beberapa yang harus direvisi terkait dengan judul agar lebih pasti. Waktu itu kan kami masih luas. Jadi diminta untuk bagaimana lebih lebih mengkerucut gitu judulnya. Kemudian perbaikan juga di ini lupa saya ada 3 tuh perbaikan, cuma belum kami intinya lakukan dengan sempurna. belum disubmit gitu Pak Rin? Belum, Bu. Oh, kalau nggak salah saya ada kemarin komunikasi Pak Sanusi, ada WA saya ya. Mana Pak Sanusi, hadir nggak nih hari ini? Hadir beliau, ada. Mana Pak Sanusi? Coba. Halo Pak Sanusi. Maaf Ibu, lagi mau mandi jenazah sebentar.
Oh, Masya Allah. Ini mau Iya Bu, beliau ada yang mau nyolatin juga. Kebetulan ada tadi wali murid, ada yang meninggal lagi. Ada 2 orang wali murid sama paman juga. Jadi 3 orang yang meninggal. Oke, baik. Silakan Pak Sanusi. Nah, untuk yang lain, jika tidak ada lagi, ada? Nah, Pak Iwan kalau mau belajar itu gimana maksudnya ya Pak Iwan ya? Itu belajar itu harus emang intensif Pak, belajar artikel itu detail sih sebenarnya. Itu sih. Nah, saya sudah cukup memberikan ini ya, kemarin tuh komponen artikel itu apa saja, kemudian di setiap komponen itu harus bagaimana. Itu kan di awal sudah sebenarnya Pak. Atau masih kurang Pak? Gimana? Sebenarnya kunci yang intensif itu Bapak secara mandiri bisa menelaah atau mencermati Pak tulisan-tulisan yang artikel itu diterbitkan oleh Sinta 1, Sinta 2 gitu Pak. Itu belajar. Tapi kalau Bapak referensi ibarat tuh sumber ilmu Pak. Kalau sumber ilmunya valid, maka hasilnya akan valid Pak. Tapi kalau sumber ilmunya Bapak nggak valid, nah itu sulit. Jadi gitu ya Pak. Saya juga saya berani submit di Q1, Q2 itu kan saya bacaannya itu saya senang Pak baca-baca artikel yang dari internasional Q1, Q2 itu saya sangat senang. Karena mereka tuh udah levelnya itu udah secara metodologi, secara tata bahasa gitu udah keren banget, keren. Nah, kita ya harus jadi inputnya apa akan keluarnya apa gitu loh Pak, ya kan ya? Nah, jadi itu. Jadi kita biasakan untuk membaca referensi-referensi yang valid gitu. Nanti kita belajar bagaimana mereka paparan secara naratif, secara narasi, kemudian metodologi mereka gitu ya. Itu Pak. Ada lagi? Cukup ya? Pak Hadi gimana Pak Hadi? Pak Hadi anteng banget nih. Ya tadi karena konsepnya menunggu, ya paling target saya tanggal 7 kalau memang nggak ada respon apa-apa, ya saya kirim ke Ibu manuskrip yang tadi diminta, sambil berupaya barangkali mungkin kayak tadi Pak Iwan ada ikhtiar mau coba berpoligami gitu, pindah Tapi jurnal. kalau pindah dengan withdraw, dengan ditarik di jurnal sebelumnya, tapi kalau simultan itu melanggar kode etik, Pak. Jadi itu sangat, Iya. ini Bapak di blacklist gitu. Kalau Sambil Bapak belajar dari Nunggu Sinta 1, diceraikan Sinta dulu 2. Pak Hadi. Iya. Nunggu diceraikan dulu. Oh, iya. Iya Pak Iwan, sabar. Baru kawin nggak lagi. bisa. Kalau di Begini jurnal, Ibu Sarifah, ya. intinya begini, dari awal perkuliahan Ibu kan sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat. Nah, seperti saya ini membuat artikelnya juga masih jauh dari sempurna. Tapi saya belajar ilmu dari Ibu untuk berusaha membuat sebuah artikel ya semampu saya. Terus yang kedua, kelebihannya adalah kita belajar untuk submit artikel. Itu juga ilmu yang hampir 2 semester saya pelajari, Ibu. Dan betul. itu saya ucapkan terima kasih untuk bimbingannya, dan mohon maaf kalau misalnya tugas UAS yang sudah saya sampaikan ke Ibu, sudah saya kirim ke GSR itu masih banyak kekurangannya, masih banyak kesalahannya ya. Mungkin karena keterbatasan saya, tapi niatnya dari awal saya ingin berusaha untuk belajar, Ibu. Jadi nggak ada niat terpaksa atau niat untuk yang lain-lainnya, enggak. Hanya ini untuk kesempatan yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk bimbingannya, dan sekali lagi mohon maaf kalau misalnya apa yang sudah Ibu sampaikan ke saya secara pribadi itu ilmunya hanya sedikit yang saya tangkap dan kemudian bisa saya gunakan, itu karena memang keterbatasan saya. Tapi sekali lagi mohon maaf apabila dari awal sampai akhir dalam saya mengikuti perkuliahan Ibu ada kesalahan saya, kekurangan saya, atau mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan. Jadi mohon dimaafkan Ibu. Jadi ini pertemuan terakhir, saya sudah berusaha mengikuti apa yang Ibu
inginkan ya, dari mulai membuat makalah, presentasi, membuat artikel, submit artikel gitu kan. Intinya sudah saya jalankan. Kalau misalnya hasilnya memang masih jauh dari harapan Ibu, saya selaku atas nama saya pribadi, saya mohon maaf sekali lagi teman-teman dan Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pengalaman ketika kita submit artikel di OJS gitu ya, itu suatu yang menyenangkan Bapak Ibu. Jadi saya submit dari Bada Asar Bapak Ibu. Jadi sampai teman saya kita Zoom ya pada saat submit. Itu dia dari Samarinda, dari Kalimantan Timur. Saya di Jakarta, kita Zoom. Jadi saya minta kita Zoom karena ngisi metadata dan lain-lain. Jadi itu dari Bada Asar sampai kita, wah ini waktu mustajab nih untuk berdoa gitu ya. Jumat sore Bada Asar, itu selesai jam 9 malam Bapak Ibu dengan kecanggihan OJS mereka itu ya, sebenarnya tuh sangat-sangat ini ya, mereka tuh sangat mudah. Jadi semakin teknologi itu bagus gitu ya, canggih, itu semakin mudah sebenarnya ya. Maksudnya tuh sangat memfasilitasi dan apa ya, tidak ada kekurangan, sangat minim kekurangan gitu ya. Jadi kita bisa mengeditnya tapi harus sesuai sistem gitu loh. Nah, jadi itu yang kami rasakan, pengalaman experience di kita mendapatkan kesempatan untuk apa ya, menggunakan kecanggihan teknologi yang mereka hasilkan gitu. Negara maju ya, Amerika, dengan OJS mereka yang sangat canggih, itu satu pengalaman yang menyenangkan ya kemarin itu sore. Walaupun saya tuh sangat lama Bapak Ibu, padahal itu ketika kita renungkan, oh ini kan harusnya begini. Jadi banyak hal yang terlihat simpel, tapi karena kita deg-degan gitu ya, mengisinya deg-degan, jadi terasa, aduh kok apa sih ini, ternyata sangat simpel sekali. Contoh nih ya, ketika tampilan authors gitu ya, saya tuh nggak paham, ini kok author contribution, kok gini ya? Oh, ternyata ini saya sebagai penulis 2, tapi saya corresponding author. Nah, ngutak-ngatik, padahal di atas itu ada notifikasi. Ketika kamu ingin mengubah susunan author, kamu tinggal drag gitu, tinggal tarik itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu di last minute saya baru ngeh, oh. Terus kemudian contoh-contoh, misalnya Bapak Ibu nanti akan menulis tentang funding, tentang acknowledgement, tentang ucapan terima kasih, tentang apalagi konflik interest, tentang apapun ya, deklarasi. Nah, itu kita lihat contoh artikel yang ada di jurnal itu, Bapak Ibu. Kita lihat aja contoh yang ada di jurnal tersebut, contoh artikel yang sudah dipublish. Nah, itu di last minute juga teman saya bilang, coba sih lihat contoh artikel yang udah publish di jurnal itu. Oh iya ya, aku nggak kepikiran, ngapain kita mikir-mikir susah-susah gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, tinggal kita modifikasi. Nah, itu salah satu, jadi kadang bersama itu kita bisa ya. Jadi saya join. Sebenarnya teman saya, udahlah kamu submit sendiri, enggak, kita harus berdua sehingga ketika ada kendala-kendala, kesulitan dalam saya mensubmit setiap data itu kita bisa discuss. Ternyata benar saja di sepanjang submission itu saya dibantu banyak hal oleh teman saya gitu. Gitu Bapak Ibu. Itu join artikel itu juga jadi poin ya Bapak Ibu. Kalau penulis satu tunggal itu dibandingkan dengan join ya Bapak Ibu, itu nilainya akan lebih tinggi Pak. Join, apalagi join antar negara, join antar multidisiplin ilmu, itu akan nilainya lebih tinggi Bapak Ibu. Beda prodi ya, beda kampus, beda negara, itu akan poinnya semakin tinggi. Gitu ya Bapak Ibu, demikian ya kita akhiri ya pertemuan hari ini karena sudah azan. Terima kasih. Ya saya juga mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, saya ini banyak bicara Bapak Ibu, tapi niat saya adalah ingin kita berbagi, Bapak Ibu juga bisa mengalami happy learning ya, seperti yang saya rasakan, belajar itu sangat menyenangkan ya, pengalaman-pengalaman kita dalam menyelesaikan pekerjaan ya. Baik, terima kasih, alhamdulillah ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.